Selamat sore. Selamat sore. Ya, perkenalkan saya Made Martanadi dari SD Impres 2 Tulisu, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai observer atau supervisor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Siska Nasir. Saya dari SD Imprespo, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan berperan sebagai coach. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Yandris Mena. Saya merupakan calon anggota guru penggerak angkatan 9 dan saya berasal dari SD Impres Batu Kayu SPA. Di sini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Ya, baik, Pak Yandris, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar Ya, biasa. luar biasa ya. Ya, baik Pak Yandris, bagaimana? Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan kegiatan coachingnya hari ini? Sudah siap, Pak. Sudah siap ya, bagus, luar biasa nih Pak ya. Jadi saya di sini akan melakukan observasi atau supervisi terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, boleh kita berdiskusi sebentar Pak ya? Iya, boleh Pak, dengan senang hati. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan coaching yang nantinya Bapak lakukan ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak menerapkan alur tirta dalam proses coaching yang Bapak lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak mengembangkan kompetensi inti coaching. Dan yang ketiga, bagaimana Bapak menerapkan prinsip coaching ketika Bapak melakukan proses coaching kepada rekan Bapak. Nah, selanjutnya Pak, kompetensi inti coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Pak, untuk hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya? Ya. Ya, baik. Jadi untuk pengembangan kompetensi mendengarkan aktif ini yang ingin Bapak peroleh atau yang Bapak inginkan itu yang di bagian mana yang ingin saya amati, Pak? Ya, untuk sebentar ini nanti Pak, saya ingin mendengarkan aktif dengan posting saya akan wawancara sebentar, kemudian sehingga saya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal untuk kedepannya Pak. Ya, jadi Bapak akan melakukan wawancara untuk memperoleh hasil yang baik ya dalam meningkatkan atau mengembangkan kompetensi rekan Bapak. Nah, terkait dengan kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan, apa indikator ketercapaian yang menjadi tujuan dari pengembangan kompetensi tersebut? Ya, baik Pak, terima kasih. Yang kompetensi yang saya ingin harapkan nanti ini Pak, saya mendapatkan saya diberikan umpan balik yang dimana dapat membangun atau membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif sehingga bisa memberikan sebuah solusi yang baik bagi coach nanti ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, jadi Bapak ingin membangun apa namanya semacam mitra Pak ya, Ya. sehingga nantinya rekan Bapak yang menjadi coach ini bisa lebih mengembangkan dirinya ya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih untuk awal percakapan kita kali ini. Nanti Bapak silakan bisa melanjutkan proses coachingnya bersama rekan Bapak. Namun setelah proses coaching selesai, saya meminta waktunya untuk kembali ngobrol bersama Bapak. Silakan Pak. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat sore Pak Yandris. Selamat sore Bu Siska. Ya. Bolehkah saya meminta waktunya Bapak
Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Oh ya, baik Bu Siska. Apa yang mau diceritakan, Bu? Ya, begini Pak Elvis, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam mengikuti atau menerima pembelajaran dari saya, Pak. Oh iya, baik Bu. Jadi menurut Bu Siska, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusias dari murid-murid saya di kelas, Pak. Menurut Bu Siska, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu dalam kelas? Eh, Sepertinya murid-murid saya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran karena cara saya menyampaikan pembelajaran sedikit membosankan, kemudian mungkin terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya, Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Pak. Oh, wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan saat pembelajaran, Bu? Iya, menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya harus menggunakan metode pembelajaran yang asik dan diselingi dengan ice breaking ataupun game-game supaya pembelajaran itu lebih menarik, Pak. Kira-kira menurut Ibu, pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang asik dan menarik seperti apa, Bu? Iya, Pak. Saya perhatikan murid-murid itu lebih suka dengan gaya belajar seperti diskusi kelompok dan mempresentasikannya ya di depan. Kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan begitu, Pak. Oke, kalau boleh tahu, seperti apa murid-murid Ibu jika terjadi atau mereka lakukan dalam diskusi kelompok, Bu? Ya, saya melihat murid-murid saat berdiskusi mereka lebih semangat dalam pembelajaran karena mereka saling bertukar pikiran. Apalagi kalau ada mata pelajaran yang mengharuskan mereka untuk melakukan praktek. Jadi mereka itu masing-masing ingin mencoba dan ingin tahu bagaimana hasilnya dan berlomba-lomba untuk menghasilkan yang terbaik begitu, Pak. Wah, luar biasa ya, Bu. Semangat murid-murid Ibu. Oh, ini, Bu. Tadi Ibu menyampaikan menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Biasanya saya menggunakan buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan. Selain itu, mereka juga biasanya menggunakan Chromebook yang ada di sekolah. Seperti apa murid-murid Ibu saat belajar menggunakan sumber belajar itu, Bu? Ya, saya pikir menggunakan sumber belajar seperti buku yang ada di perpustakaan dan menggunakan Chromebook sama halnya dengan mereka belajar seperti diskusi. Karena mereka bisa antusias dan mendapatkan informasi dari sumber belajar yang tersedia. Karena sumber belajar seperti di YouTube ataupun di blog-blog artikel itu yang ada di internet itu bisa juga untuk mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru seperti yang canggih sekarang, TikTok dan lain sebagainya. Namun semuanya itu tidak lepas dari pantauan saya, Pak, saat mereka menggunakan internet. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin
sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu secara antusias dalam pembelajaran dalam kelas ya, Bu. Jadi ini, Bu, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, karena sekarang ini itu perkembangan zamannya itu sudah sangat modern, jadi yang ingin saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam ya, yang mereka inginkan. Kemudian metode belajarnya juga berbeda dan gaya belajar ya, tentunya. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya bisa memahami murid-murid saya dalam pembelajaran. Oke. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, terima kasih. Oke. Kemudian ini, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian tanpa ada lagi siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Oke, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung dengan apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yandris atas waktunya untuk saya bisa sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih ya Pak Yandris. Amin. Terima kasih juga, Bu. Terima Dan kasih. Selamat selamat sore. sore. Pak Made sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yandris ya. Ya, Bagaimana Pak Yandris untuk proses coaching yang Bapak sudah lakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? iya, Pak. Berjalan dengan lancar, Pak. Ya, baik sekali ya. Menurut Bapak, apa hal-hal yang sudah baik atau belum yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Oh ya, ini Pak, yang hal-hal yang sudah baik yang saya lakukan. Saya dapat mendengarkan segala keluhan yang disampaikan oleh Bu Siska, sehingga Ibu Siska dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan hal yang kurang baik yaitu mungkin akan kami perbaiki dengan ini ya, sikap mungkin kurang bertatap muka. Jadi itu yang akan kami perbaiki, Pak. Ya, ya. Jadi menurut Bapak, Bapak sudah bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih maksimal. Namun tadi Bapak sampaikan karena ini sifatnya tatap muka, tidak secara langsung, jadi mungkin agak kurang ini Pak ya, kurang terbawa suasana istilahnya. Ya, Baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, boleh saya menyampaikan hasil dari apa yang sudah saya amati Pak? Iya Pak, boleh silakan. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, bahwa saya melihat proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah baik, sudah menerapkan alur tirta, kemudian mengembangkan kompetensi inti coaching dengan hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya juga melihat Bapak sudah menerapkan prinsip coaching dengan memberdayakan rekan sebagai mitra. Nah, bagaimana Bapak mendengar hal ini, Pak? Iya,
Yang saya dengar hal ini adalah entah sangat luar biasa, apalagi Bu Siska juga mengharapkan bagaimana ke depannya di sekolah atau terutama dalam kelas agar murid-muridnya bisa antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi saya sangat mendukung apa yang Ibu Siska sudah rencanakan sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai apa yang direncanakan dan diharapkan oleh Bu Siska. Ya, baik. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan, kemudian Bapak merasa luar biasa tadi. Namun ada hal-hal yang menurut saya itu bisa untuk lebih dikembangkan, Pak ya. Jadi misalnya ketika Bapak mendengarkan permasalahan dari Koci, Bapak perlu merespon percakapan tersebut dengan melakukan pemetaan yang nantinya dapat menjadi rancangan untuk rencana aksi sehingga menjadi sebuah rencana tindak lanjut seperti itu. Ya, Pak. Kalau merujuk kepada standar apa namanya proses coaching, itu kan pemetaan itu akan lebih membawa si coach ini apa namanya bisa memprioritaskan mana yang lebih penting untuk dilakukan sebagai rencana aksi seperti itu. Nah, baik Pak, untuk hal ini bagaimana pendapat Bapak? Menurut saya, Pak, akan saya lebih tingkatkan lagi dengan melihat perkembangan yang ada dan melihat juga karena nanti untuk proses pembelajaran akan saya lihat lagi ke depannya sebagai evaluasi untuk melihat apakah rencana Ibu Siska yang sudah dijelaskan tadi itu berjalan dengan baik, Pak. Baik, ya. Nah, selanjutnya Pak, untuk diskusi kita saat ini, apa yang sudah terbayang yang nantinya Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan capaian yang sudah Bapak apa namanya dapatkan pada kegiatan coaching ini, Pak? Untuk kedepannya nantinya saya berharap untuk mendapatkan tindak lanjut yang lebih baik lagi, Pak, sehingga proses coaching nanti ke depannya sangat berbobot lagi dengan apa yang kami lakukan tadi. Akan lebih meningkatkan proses coaching nih, Pak ya. Iya. Untuk lebih optimal dalam melakukan coaching nantinya, Pak ya. Baik. Nah, terakhir Pak, apa yang Bapak dapatkan dari proses observasi ini, Pak? Yang saya dapatkan di sini adalah saya dapat mendengarkan dengan aktif, mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Bu Siska, kemudian mendengarkan juga bagaimana Bu Siska menyelesaikan permasalahannya dengan mempelajari pembelajaran yang menarik baik di YouTube maupun di TikTok sehingga dia akan kembangkan dalam kelas, Pak. Ya. Jadi untuk kegiatan supervisi ini atau observasi yang saya lakukan ini, menurut Bapak apakah ini menjadi beban buat Bapak atau sebaliknya dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan kompetensi Bapak? Kalau menurut saya, Pak, meningkatkan pengetahuan karena selama ini mungkin saya akan sampaikan lagi kepada rekan sejawat yang lain bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Siska untuk bisa membuat antusias murid belajar di kelas sehingga mereka bisa dapat meniru bukan meniru saja 100% sehingga nantinya untuk pembelajaran di kelas bisa berkembang dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pada dasarnya Bapak merasa dengan adanya proses supervisi ini tentu bisa menjadi umpan balik dalam meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak, dan saya akhiri kegiatan
supervisi ini dengan mengucapkan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.